Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang kira-kira merasa tidak enak badan atau mungkin di rumah tidak sarapan tadi? Tidak. Semua baik saja ya? Baik. Sebelum kita belajar, anakku, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Salpadila ketua kelas, siapa yang tidak masuk temanmu hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Abdul Muthalib. Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib? Sakit. Sakit ya. Baik. Siapa lagi? Sulistia. Kenapa Sulistia? Sakit juga, Pak. Sakit juga. Oke. Berarti hanya 2 orang ya? Iya. Baik. Mudah-mudahan temanmu yang 2 orang itu kita doakan semoga cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Amin. Anak-anakku sekalian, kita tahu sekarang ini kan era COVID ya. Oleh karena itu harapan Pak Guru, kita semua menjaga kesehatan. Kemudian ingat mengikuti protokol kesehatan. Yaitu ada 3M. Yang pertama, pakai masker. Kedua apa? Jaga jarak. Yang ketiga, jauhi kerumunan ya. Itu harapan Pak Guru kepada kalian semua agar selalu menjaga kesehatan, menjaga prokes agar pelajaran kita selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Bisa diperhatikan ya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak Guru minta Salpadila untuk memimpin doa ya supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan berdoa. Silakan Salpadila. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Guru sampaikan kepada Salpadila. Ya, oke, baik anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar ya. Namun sebelum kita belajar nih, Pak Guru ingin mengajak kalian nonton film. Ya, siapa yang tahu kira-kira nih film apa yang Pak Guru akan tayangkan? Nggak tahu, Pak. Ya, kira-kira harapannya film apa yang mau ditonton ini? Kalian itu maunya nonton film apa kira-kira? Ipin-ipin? Nonton Ipin-ipin? Mau nonton drakor? Baik. Awali pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menayangkan film ya. Kalian simak ya. Oke, kita tonton filmnya. Oke, ini filmnya Pak Guru akan play ya. Kita tonton sama-sama film apa sih ini yang akan ditayangkan sama Pak Guru ya. Kita lihat. Oke, kita tonton. Pak Guru putarkan ya. Pak Guru putarkan supaya bisa dilihat dan oke. Wow. Ya, itu film apa kira itu? Kecil ya? Ya, kecil itu. Tuh, orang yang mengendalikan apa? Kecil. Nah, tuh, dia punya nama obat itu. Halunya, rambutnya berdiri lah, kecil. Nih, pesawatnya jatuh, lantaran kecil. Wow.
itu palu itu ya, hammer itu. Ya, selesai. Ya, film kita sudah selesai. Kita sudah nonton film. Sekarang Pak Guru akan kembali ke sini ya. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa sih Pak Guru mengajak kalian nonton film tadi? Kira-kira apa yang kamu lihat di film itu? Di film itu ada apa? Ada petir. Film itu bercerita bagaimana manusia itu bisa mengendalikan petir dengan pikirannya. Ya, kira-kira pernah tak lihat ada manusia yang bisa mengendalikan petir dengan pikirannya? Atau ada palu yang dia punya kekuatannya bisa memanggil petir, bisa mengendalikan petir? Pernah lihat? Jadi film itu fiksi, ya. Namun sebenarnya kalau hewan, ada loh hewan yang bisa menghasilkan listrik, ya. Nah, nanti hewan apa saja yang bisa menghasilkan listrik kita akan pelajari pada pertemuan kita nanti pada berikutnya. Kita akan pelajari hewan-hewan apa saja dan bagaimana sih hewan itu bisa menghasilkan listrik. Nanti kita pelajari pada pertemuan kita berikutnya. Nah, kita kembali anak-anakku. Apa sih Pak Guru menayangkan film itu? Yang Pak Guru maksudkan adalah bahwa petir yang kalian saksikan dalam film itu adalah merupakan salah satu gejala listrik statis. Di mana pada pertemuan kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Nah, di film tadi kan fiksi, ya, orang mengendalikan petir. Kemudian petir itu adalah gejala listrik statis. Nah, sebenarnya nih di lingkungan kita, ya, ada gejala-gejala listrik statis, ya, yang mungkin tidak pernah kita sadari, tetapi kita alami. Contoh nih, pernah kalian nonton TV nggak? Pernah. Sering ya nonton TV ya? Nah, kalau selesai nonton TV, apa yang kamu lakukan? Nah, ketika kamu matikan TV nih, mungkin pernah secara tidak sengaja nih tangannya menyentuh layar TV itu. Pernah nggak? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Kita tertarik sama cahaya dari Bulu tangan kita ketarik oleh layar TV. Bahkan kadang-kadang menimbulkan suara letupan-letupan kecil, ya. Ya, sesungguhnya itu adalah gejala listrik statis di lingkungan kita, ya, yang tidak pernah kita sadari. Masih banyak contoh-contohnya gejala listrik statis di lingkungan kita yang nanti akan kalian pelajari. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin sampaikan dulu kesepakatan kelas kita yang pernah dan dulu-dulu selalu Pak Guru sampaikan di awal pembelajaran, untuk mengingatkan kalian bahwa kesepakatan kelas kita yang pertama, Pak, satu, yang kedua, Pak, bila ingin berbicara, yang ketiga, yang sopan, yang keempat, menghargai tentunya. Bila ada perbedaan pendapat, saling menghargai, ya, bukan saling membuat, ya, saling menghargai. Kemudian yang kelima, Pak, tidak diganggu antar teman, ya. Kemudian yang terakhir apa? Kalian mungkin ingin ke belakang, minta izin saja. Izin Pak, mau ke belakang, ya. Baik, bisa dipahami? Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, ya, ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah melakukan diskusi virtual dan literasi di internet nanti, ya, kalian itu mampu mengidentifikasi gejala-gejala listrik yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian
Kalian diharapkan nanti mampu menganalisis apa yang terjadi bila plastik digosok dengan kain wol atau rambut kering. Ya, kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisis apa yang terjadi kalau kaca digosok dengan kain wol atau rambut kering. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Oke, kalian siap belajar? Siap. Siap belajar ya? Siap. Kita akan mulai belajar tentang listrik statis. Oke, ini. Baiklah, anak-anakku, kita akan mulai belajar ya. Sebelumnya, Pak Guru akan menayangkan sebuah fenomena, di mana nanti pada fenomena di video yang Pak Guru tayangkan, kalian akan mengamati, kemudian membuat identifikasi dan merumuskan masalah. Identifikasi itu artinya kalian akan menuliskan apa sih hasil pengamatanmu terhadap video itu ya. Kemudian nanti di rumusan masalah kamu tulis. Kalian buat berupa pertanyaan, kenapa sih dia seperti itu? Ya. Oke, nanti Pak Guru akan pandu di papan tulis untuk menuliskan identifikasi dan rumusan masalah. Ayo kita mulai ya. Siap nonton videonya ya? Siap. Oke, kita mulai. Pak Guru akan menayangkan videonya. Kalian amati. Oke, kita akan menonton. Oke, nanti Pak Guru akan ulang sampai 3 kali juga boleh. Silakan ditonton. Piring digosok. Oh ya, ini Pak Guru besarkan ya. Ya, Pak Guru ulang ya. Kita lihat. Cermatilah video berikut ini. Tulislah hasil identifikasimu dan buatlah rumusan masalah. Kita lihat, piring digosok. Ini piring styrofoam ya. Didekatkan, benar tahu. Ini bukan surat, ini bukan sihir loh. Ya. Kamu nggak bisa menempel, ya? Jadi terlempar. Ini timpa CCTV, digosok. Nah ini tertarik. Kita sekali lagi ya. Kalian amati sekali lagi, Pak Guru lah. Ya. Oke, mau diulang sekali lagi? Cukup ya? Baik, cukup. Oke. Oke, ini ya video yang tadi. Ya, silahkan buat identifikasi masalahnya dan masalahnya dulu di bukunya. Silakan ditulis dulu di bukunya, ya, ditulis. Pak Guru kasih kamu waktu 2 menit, 3 menit saja ya. Silakan tuliskan di
di bukunya hasil pengamatan tentang video tadi. Atau Pak Guru play ulang, ya. Pak Guru akan ulang. Ya. Silakan ditulis di bukunya. Ulang. Ya. Buat hasil identifikasi masalahnya dari video yang kalian saksikan. Ya, ya, silakan. Ya, dari video itu silakan ulangi identifikasinya. Sudah ya? Baik. Baiklah, anak-anakku. Sekarang dari hasil pengamatanmu video yang tadi, kira-kira nih, apa yang bisa kamu buat identifikasinya? Ya, dan nanti kita sampai pada rumus masalah. Kira-kira siapa yang bisa? Yang pertama, apa identifikasinya? Apa nak? Kedua, piring styrofoam kotak-kotak. Oke. Kedua piring styrofoam saling. Oke, kamu tulis ya. Kedua piring styrofoam saling menolak. Baik. Apa lagi kira-kira? Apa nak? Kenapa? Apa hasil identifikasinya? Pipa plastik menarik. Bagus. Ini hasil temanmu yang kedua. Pipa plastik menarik kaleng. Oke. Ada yang lain kira-kira? Baik, apa nak? Kenapa sebelum didekatkan ke kaleng, pipa plastik digosok terlebih dahulu? Kenapa pipa plastik Digosok terlebih dahulu sebelum dia didekatkan. Oke, pipa plastik digosok terlebih dahulu sebelum didekatkan. Nah, ini hasilnya. Ada lagi kira-kira yang lain, Mak? Tidak ada. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke rumusan masalah. Baik, yang kedua kita sama-sama membuat rumusan masalah. Nah, yang pertama nih, apa kira-kira rumusan masalah yang bisa kamu buat dari hasil identifikasi yang sudah dibuat tadi? Apa? Apakah piring styrofoam memiliki statis? Nah, apakah ya, nih, apakah piring styrofoam memiliki listrik statis? Bagus. Ada lagi yang lain? Apa nak? Apakah yang kedua ya? Apakah pipa plastik memiliki muatan listrik statis? Baik. Ada lagi? Baik, apa nak? Kenapa pipa plastik bisa menarik kaleng? Nah, mengapa pipa plastik bisa menarik kaleng? Baik, ya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, tidak ada. Baik anak-anak semua, kalian sudah menghasilkan 3 buah identifikasi masalah
dan 3 buah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini nanti kalian akan temukan sendiri jawabannya melalui kegiatan percobaan yang hari ini akan kalian lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Kita akan melakukan percobaan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin ya. Iya. Nah, nanti kalian akan secara berkelompok akan melakukan percobaan. Di sini ada alat dan bahan yang sudah Pak Guru siapkan, tinggal diambil, dan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Sanggup? Sanggup. Siap ya? Siap. Sekarang Pak Guru akan jelaskan apa sih yang akan kalian lakukan. Ya. Sambil nanti kalian cermati di LKPD, Pak Guru akan jelaskan dulu sedikit apa yang akan kalian lakukan. Nah, ini dia. Kita lihat di sini apa sih yang akan kalian lakukan nanti di percobaan. Oke, ini dia LKPD-nya. Ya. LKPD. Bisa dilihat ya? Baik. Nah, ini dia langkah-langkah percobaan yang kalian lakukan. Yang pertama judulnya adalah interaksi muatan listrik. Kemudian alat dan bahannya 2 buah plastik, kemudian 2 buah kaca, seputas tali, Pak Guru sudah siapkan benang, kemudian tempat menggantung, di sana sudah ada statiknya, kemudian kain sutra juga sudah Pak Guru siapkan. Kain sutranya perlu ganti dengan kain wol, ya. Nah, langkah kerjanya nanti tinggal kalian pahami ada di LKPD. Kemudian hasil percobaannya nanti kalian isi di LKPD masing-masing, sudah ada tabelnya. Dan di bawah LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu diskusikan, ya. Kalian diskusikan jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Setelah itu nanti ketika selesai praktikum, beberapa kelompok perwakilan akan mempresentasikan hasilnya, ya. Kelompok yang satu nanti mempresentasikan hasilnya, kelompok lain menanggapi. Kalau ada pertanyaan nanti kelompok satu juga nanti akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Anakku yang terakhir duduk dengan kelompokmu. Silakan. Ya, duduk sesuai kelompok masing-masing. Bawa kursinya. Ya. Baik. Kelompok yang mana? Yang ini ya? Ya. Kelompok yang ini ya? Oke. Baik. Ya, duduk. Ya, di mana kursinya? Ya. Ya, dibalik kursinya nak. Dah? Oke. Ya. Baik. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya ambil alat dan bahannya. Silakan. Silakan. Ya, sudah disiapkan ini. Hati-hati kaca ya. Oke. Oke. Ya, sama ini. Ya. Oke, KPD-nya siapa yang mau ngambil ya? KPD-nya siapa yang mau ngambil? Oke. Coba kalian cek alat dan bahannya dulu, Pak Guru akan bacakan. Yang pertama 2 buah kaca, ada? Ada. Kemudian 2 buah plastik? Ada. Kain wol? Ada. Kemudian benang? Ada. Statik? Ada. LKPD? Ada. Baik. Sekarang
mempelajari LKPD itu dulu, baru kalian melakukan praktiknya. Silakan dibaca LKPD-nya, dibaca-baca dulu. Kalau ada kesulitan, tanya Pak Guru ya. Silakan dikerjakan. Ya, siapa yang mengganggu Pak Guru? Oke. Kalau dia butuh gunting, ambil gunting ya. Ini untuk Pak Guru. Mungkin untuk memutus benangnya juga nih yang tutup silat. Ya, silakan dikerjakan. Nah, silakan. Yang butuh gunting, Pak Guru taruh guntingnya. Hati-hati lah, itu kaca ya. Pakai gunting lah. Ya, pinjam gunting ya. Digantung, ikat. Boleh dipotong. Yang mengalami kesulitan, tanya Pak Guru ya. Oh sudah. Oke. Gosoknya begini. Ini ya. Sini. Terus ikat yang kuat ya, supaya jangan jatuh. Pegang. Hati-hati kaca ini. Ya. Coba. Iya. Yang kaca sudah? Sambil ditulis hasilnya ya. Hasil interaksi yang kalian dapatkan. Pak
Yang plastik sudah. Nah, tinggal plastiknya. Coba. Praktiknya sekiranya sudah selesai, silakan nanti lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan diskusikan beberapa pertanyaan di LKPD. Kemudian nanti apa yang kamu temukan, apa yang kamu hasilkan dari praktik itu kalian gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di sini. Silakan. Dan untuk membantu kamu dalam berdiskusi, kemarin kan Pak Guru sudah kirim bahan ajar dan buku paket yang dalam bentuk file PA ya, pakai yang itu. Boleh untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Iya. Kegiatan satu yang pasti dan pasti, kemudian saja dengan pasti. Iya. Bukan. Kita diskusikan ya.
Ya, oke ya. Ini tadi hasilnya. Plastik dan plastik. Dia. Jadi kalau dia jenis kalau plastik dia kalau dia ya. Agak sering. Ya, kalau kalau bendanya nanti. Nah, yang kamu temukan tadi kalau dia ada sama aja buat kalau dia plastik dengan plastik tadi apa? Kalau dia kaca dengan plastik ya. Baik, sudah selesai ya? Sudah. Baik, sekarang saatnya kita akan presentasi ya. Kelompok yang satu akan presentasi, nanti kelompok yang lain menyimak. Baiklah anakku semua, sudah selesai praktik dan diskusinya? Sudah. Ya. Nah, sekarang silakan kita akan presentasi. Kelompok siapa yang lebih dulu presentasi? Baik, kelompok satu ya. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi dan memberi pertanyaan. Silakan sekarang balik duduknya untuk yang kelompok ini. Hadap ke depan semua. Kita akan melihat kelompok satu akan mempresentasikan hasilnya. Ya. Ya, silakan balik posisinya, duduk hadap ke depan. Ya, bagus. Silakan perwakilannya kelompok satu, siapa yang presentasi? Silakan Pak Dira. Oke, kamu pakai ini. Baik. Silakan. Yang lain silakan menyimak dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Salvadila Hernapalia dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Pertama, setelah kita melakukan percobaannya dengan 2 buah plastik, yaitu ketika digosok dengan plastik, maka keduanya itu akan saling tolak menolak. Sedangkan ketika kaca kita dekatkan dengan kaca, maka dia juga akan saling tolak menolak. Berbanding terbalik, ketika plastik didekatkan dengan kaca, maka kaca dan plastik ini akan saling tarik menarik. Nah, berdasarkan itu juga, kenapa demikian? Karena hal tersebut dapat terjadi karena kedua plastik ini memiliki jenis muatan yang sama, yaitu bermuatan negatif, yang membuat plastik dan plastik akan saling tolak menolak. Demikian juga dengan kaca didekatkan dengan kaca, maka karena dia memiliki muatan yang sama, yaitu muatan negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Sedangkan mengapa plastik dengan kaca didekatkan mereka saling tarik menarik? Karena
kaca dan plastik memiliki muatan yang berjenis muatan yang berbeda, yaitu kaca memiliki jenis muatan positif, sedangkan plastik memiliki jenis muatan negatif, sehingga yang membuat plastik dengan kaca saling tarik menarik. Nah, berdasarkan dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita mengambil kesimpulannya bahwa ketika dua benda akan saling tolak-menolak apabila didekatkan dengan jenis muatan yang sama, sedangkan benda akan saling tarik-menarik ketika memiliki jenis muatan yang berbeda. Nah, dari hasil presentasi yang telah kita lakukan, apa yang saya sudah jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sebentar lagi kita tepuk tangan dulu. Nah, tadi sudah ditantang nih. Siapa yang ingin bertanya? Silakan, kalau ada yang masih kalian ingin tanyakan, masih diragukan, boleh bertanya. Nanti kelompok 1 akan menjawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh nih. Muatan apa yang Boleh berdiri caranya supaya dilihat contohnya berdiri. Muatan apa yang dihasilkan pada plastik jika digosok dengan kain wol? muatan negatif? Oke, Pak Guru ulang pertanyaan supaya jelas ya. Muatan apa jika plastik itu digosok dengan kain wol? Jawabannya? Muatan negatif. Oke, bagus. Jadi betul ya, muatan negatif. Selanjutnya, Ada lagi? Boleh? muatan apa kalau kaca digosok dengan kain wol? Muatan positif. Positif. Nah, kaca digosok dengan kain wol muatannya? Positif. Ada lagi yang lain? Boleh. Apa nak pertanyaannya? Kenapa plastik bisa bermuatan negatif? Kenapa nih plastik bisa bermuatan negatif? Perhatikan, jika plastik digosok dengan kain wol, maka elektron pada kain wol itu akan berpindah ke plastik yang membuat plastik itu memiliki kelebihan elektron yang membuat plastik menjadi bermuatan negatif. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Bagus. Silakan. Maka kaca bisa bermuatan positif. Nah, kalau kaca kenapa mas? Sedangkan ketika kaca digosok dengan kain wol, maka muatan positif yang ada di dalam kaca ini akan berpindah ke dalam kain wol, sehingga membuat kaca menjadi kehilangan elektronnya, sehingga membuat kaca juga menjadi bermuatan positif. Bagus. Jadi apa yang dikatakan oleh kelompok 1 betul sekali ya. Kalau plastik itu digosok dengan kain wol, plastik itu akan bermuatan negatif. Sedangkan kaca bermuatan positif. Kenapa plastik bermuatan negatif? Karena ketika plastik digosok dengan kain wol, elektron kain wol pindah ke plastik, sehingga plastik kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Sedangkan pada kaca ketika digosok dengan kain wol, kaca akan kehilangan elektron. Elektron kaca pindah ke kain wol, sehingga kaca menjadi bermuatan positif. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku, kelompok 1 sudah tadi menyampaikan hasilnya. Sekarang kelompok siapa lagi nih yang siap? Kelompok 2, bagus. Nah, silakan nak. Kita sama-sama dengarkan hasil dari kelompok 2. Silakan nak. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ketika plastik digosok dengan kain wol, maka muatan yang dihasilkan negatif. Ketika plastik didekatkan, maka dia saling tolak menolak. Begitu juga dengan kaca, ketika digosok dengan kain wol, maka muatan yang dihasilkan positif. Dan kalau didekatkan, maka dia saling tolak menolak.
kalau kaca dan plastik Kalau nah? kaca dengan plastik hasilnya dia saling tarik menarik. Oke, baik. Tepuk tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Siapa yang mau bertanya? Nah, nih di kelompok 1, perhatikan. Kenapa kaca dengan kaca tolak menolak? Nah, kenapa kaca dengan kaca tolak menolak? Karena memiliki muatan yang sejenis. Nah, karena memiliki muatan sejenis. Apa muatannya kira-kira? Kalau kaca? Positif. Positif. Baik. Betul jawabannya ya. Ada lagi yang lain? Baik, apa lagi? Kenapa plastik dengan kaca saling tarik menarik? Nah, kenapa kaca dan plastik saling tarik menarik? Karena memiliki muatan yang tidak sejenis. Oke, karena memiliki muatan yang tidak sejenis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak. Muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Bisa kita pahami ya? Bisa. Semua silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, Pak Guru akan bertanya untuk menguji apakah kalian sudah memahami, sudah bisa menerima apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, pertanyaan Pak Guru yang pertama yang bisa angkat tangan ya. Apa muatan plastik kalau digosok dengan kain wol? Apa nih? Negatif. Negatif. Kenapa bisa negatif? Karena elektron berpindah ke plastik sehingga panas sehingga elektron. Baik, karena elektron penwol pindah ke plastik. Plastik. Plastik bermuatan Negatif. Yang kedua, kalau kaca digosok dengan kain wol, muatannya apa? Apa? Positif. Kenapa bisa positif? Karena elektron berpindah ke elektron pindah ke kaca bermuatan kain. Ya, karena elektron pada kaca pindah ke kain wol, sehingga kaca menjadi bermuatan. Positif. Terakhir, kalau kaca dengan kaca didekatkan, interaksinya apa? Apa? Tolak menolak. Tolak menolak. Kenapa bisa tolak menolak? Matanya sejenis. Muatannya sejenis. Sama-sama muatan positif. Positif. Baiklah. Baik. Baiklah anakku. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, Pak Guru akan mencoba memandu kalian semua untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian praktikkan itu kita kaitkan dengan hasil pengamatan kita tadi di video. Kira-kira nih, siapa yang bisa menjawab kenapa tadi di video itu styrofoam itu saling tolak menolak? Apa? Karena dia memiliki jenis muatan yang sama. Bagus, karena dia sama-sama styrofoam, maka muatannya menjadi sama. Kalau muatannya sama, dia saling Tolak menolak. menolak. Pertanyaan yang kedua tentang video tadi. Kenapa pipa itu yang sudah digosok bisa menarik kaleng? Apa nak? Karena muatannya tidak sejenis. Iya, karena muatannya tidak sejenis. Karena bendanya berbeda. Sehingga dia tarik menarik. Atau pipa bisa menarik kaleng. Baik anak-anakku, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru ingin mendengar refleksi dari kalian dulu. Kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini, apa sih yang paling kamu senangi? Siapa yang jawab? Boleh. Kita bisa nanti kalau kita bisa menemukan peristiwa tentang tadi kita bisa menganalisisnya baik di rumah maupun di sekolah. Baik. Jadi apa yang sudah diperoleh hari ini bisa digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa gejala listrik yang ada di lingkungan kita sekitar. Yang lain, apa nih menurutmu yang paling kamu senangi dari proses pembelajaran kita hari ini? Menonton video. Siapa yang senang nonton video tadi coba angkat tangan. Nah, senang nonton video. Senang nonton film ya? Ya. Ya. Apalagi selain nonton film mungkin yang bisa kamu paling membuatmu senang hari ini apa? Aktifnya. Baik. Nah, pertanyaan terakhir Pak Guru. Gimana perasaanmu hari ini setelah pembelajaran? Hati kita senang. Jangan lupa bahagia apa ya? Baiklah,
pembelajaran kita hari ini akan selesai. Namun sebelumnya Pak Guru minta perwakilan yang mengambil alat tadi untuk dikembalikan di tempat. Silakan dikembalikan. Ya, dikembalikan. Ditaruh lagi. Nanti akan dirapikan sama laboratorium. Nah, kemudian hasil LKS-nya, LKPD-nya juga dikumpulkan. Pak Guru akan periksa hasilnya. LKPD-nya dikumpulkan, Pak Guru akan periksa. Ya, ya, LKPD-nya dikumpulkan juga, Pak Guru akan periksa. Ya, ini boleh pindah ke tempat dulu. Ya, ke sini. Ya. Ya. Oke, baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita ini, kita akan dengan doa ya. Silakan sahabat Fadilah untuk menutup lagi dengan doa. Pimpin teman untuk berdoa untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan pimpin. Menutup pembelajaran kita hari ini, khususnya kita menutupnya dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Berdoa dalam dimulai. Doa selesai. Baiklah, dan aku pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kalian boleh pulang dan ingat nanti kalau ada informasi apa saja Pak Guru akan informasikan lewat WA lagi ya. Iya. Mungkin kita akan bertemu lagi nanti kita masuk sekolah. Baik, sekarang kalian boleh